yang bermanfaat kepada sekolah SD Pejangan dan yang kami hormati tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Pejangan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Pejangan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak beserta Ibu yang sudi hadir dalam kegiatan acara diseminasi ini. Mohon maaf apabila tempat dan budaya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 yang mempunyai tugas aksi nyata modul 1.4 dalam mendominasikan budaya positif di SD Negeri Pejangan. Budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi belajar di luar. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif mengacu pada pola perilaku dan nilai-nilai serta norma dan sikap yang mendukung dan mendorong kebaikan dan perkembangan individu. Guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswanya agar memiliki perilaku yang diharapkan. Benarkah anggapan itu? Dengan bersikap memaksa, murid terkadang bisa berhasil, namun anak-anak melakukan itu pasti dengan rasa takut dan tekanan, sehingga dalam melaksanakan tugas yang panjenengan berikan tentu dengan paksaan. Nah, apa saja yang ada dalam budaya positif? Yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Ketiga, yaitu dengan keyakinan kelas. Keempat, ada kebutuhan dasar manusia dan kehidupan yang berkualitas. Kelima, tentang 5 posisi kontrol guru. Keenam, tentang pendidikan restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, yaitu yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol dari sebelumnya. Selanjutnya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita sebagai guru itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut tidak ingin melakukannya. Selanjutnya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disetujui. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam diri kita maupun orang lain? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentunya tidak bisa seperti itu. Nah, ketika di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai sebuah kesalahan, seperti yang di sekolah yang kita lalui bersama, yaitu siapapun murid kita yang berperilaku buruk itu tentunya kita beranggapan adalah sebagai suatu kesalahan, padahal tidak seperti itu. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain
bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebagai contoh, misalkan kalian menyuruh anak didiknya untuk membuang sampah di tempatnya, tetapi jika siswa tersebut tidak mempunyai keinginan untuk membuang sampah di tempatnya, maka anak tersebut juga tidak melakukan apa yang Bapak Ibu suruh. Seperti itu. Pemaksaan pada saat juga gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi yang konsekuensi menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol berubah menjadi metode berpikir menang-menang. Selanjutnya yaitu disiplin positif tentang teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser itu ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya dengan mengontrol diri Anda. Nah, ini melahirkan tentang makna disiplin positif. Selanjutnya yaitu yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu tujuan teori motivasi, melahirkan teori motivasi untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga yaitu model berpikir menang-menang, dan yang kedua kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu melahirkan 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan sehingga menghasilkan segitiga restitusi sebagai pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, menghasilkan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu perasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebenaran. Selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai universal. Disiplin, seperti yang Bapak Ibu ketahui, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan tindakan yang baik. Berasal dari bahasa Latin atau disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kedua, kecenderungan umum adalah membutuhkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Melalui apa? Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, seperti Bapak dan Ibu ketahui, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja ya? Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, seperti profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernama kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong dan kreatif. Nah, saya rasa ini sudah diterapkan di sekolah kita, apalagi yang terimbas oleh kurikulum Merdeka kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, dan 5. Ya, kelas 4 dan 5. Artinya belum nih. Orang kita belum maaf. Tapi saya kira sudah kita dikenalkan ya Pak Edi ya. Sudah dikenalkan sehingga nanti untuk tahun berikutnya ketika tahun pembahasan kelas 3 dan kelas 6 saya rasa nanti akan sudah siap seperti itu.
restitusi. Nah, sekarang kami bertanya, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman bagi panjenengan itu kira-kira apa ya? Melakukan kesalahan. Hukuman itu apabila melakukan kesalahan. Oke. Hukuman menurut Pak Iwan itu ketika siswa atau anak atau seseorang melakukan kesalahan. Ya, betul sekali. Ada yang ingin menambahkan atau menyempurnakan jawaban dari Pak Iwan? Monggo. Mungkin ada pendapat lain. Tadi adalah ketika kita melakukan kesalahan atau hukuman itu ada hukuman dengan mungkin ada pendapat yang lain yang mungkin lebih bisa disempurnakan lagi. Atau mau? Menurut saya yang namanya hukuman atau yang satu tadi itu adalah sebuah pembelajaran di dunia pendidikan. Kurikulum merdeka ini mungkin hukuman itu sama penghargaan itu bisa disamakan karena kita sebagai guru ini tidak bisa memberikan hukuman kepada anak karena hukuman ini menjadi momok pada anak. Lebih baik hukuman ini diganti sebuah motivasi untuk anak. Mungkin itu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendapat yang sangat luar biasa sekali. Betul Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tidak seharusnya kita memberikan hukuman, tetapi boleh memberikan hukuman tapi dengan tingkat porsi yang berbeda. Artinya tidak merugikan murid seperti itu. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal atau tujuan positif. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Berarti kasarnya gini, saya melakukan sesuatu, tapi jika saya mendapatkan imbalan, contoh, misalkan panjenengan di sekolah atau di kelas, anak-anak tidak perlu membuang sampah ya sembarangan. Nanti yang tidak membuang sampah sembarangan akan diberi 2 ekor permen. Nah, seperti itu berarti kan si anak melakukan sesuatu itu karena dengan imbalan, bukan karena dengan hatinya sendiri, hati nuraninya sendiri. Dia berkeinginan untuk membuang sampah. Nah, itu yang kurang tepat. Motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hal ini sangat penting Bapak Ibu untuk panjenengan terapkan di kelas masing-masing. Yaitu kalau hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum maupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misal, ada kejadian murid panjenengan datang ke kelas terlambat. Nah, karena terlambat, saking jegelnya karena berulang-ulang, jenengan menanyakan, kenapa terlambat nak? Nah, pasti kan anak ngomong, saya ketiduran dulu kesiangan, saya tidak dibangunkan orang tua. Nah, karena kesan-kesan itu panjenengan langsung, karena kamu terlambat, silakan kamu berdiri di depan kelas. Nah, ketika seperti itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi?
Betul sekali, masuk hitungan. Nah, ketika Anda menghukum anak seperti itu, apakah bagaimana perasaan anak kira-kira yang Anda rasakan? Pastinya sedih, malu, ya kan? Malu. Nah, seharusnya kita sebagai guru itu tidak langsung menjudge, oh kayaknya dia kesalahan, berarti langsung saya hukum, tidak seperti itu, ya. Nah, yang kedua yaitu adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah sudah terencana atau sesuatu yang sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid dengan biasanya itu kalau sekarang kelas, kalau dulu namanya kesepakatan kelas gitu. Nah, biasanya kan kalau kita masuk pertama di awal-awal itu kita membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu bukan aturan kelas, tetapi sesuatu hal yang disepakati antara guru dan murid. Kira-kira apa saja ya yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu biasanya anak-anak bisa menulis. Nah, kesepakatannya apa-apa, misalkan harus mengerjakan PR, tidak berbicara di dalam menghormati guru ketika mengajar, karena kegiatan kelas itu harus bernilai, kalimatnya bernilai positif seperti itu. Sedangkan kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pernah saya jalankan Bapak Ibu ketika saya di kelas 6 minggu kemarin. Ada murid saya yang tidak mengerjakan PR. Biasanya dulu sebelum saya mengenal restitusi, saya langsung memberikan hukuman atau konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Biasanya kan begini, nanti kesepakatan ya, kalau yang tidak membuat PR berarti nanti dihukum menyapu kelas, seperti itu. Nah, ketika saya sudah mengenal restitusi, saya tidak melakukan hal itu lagi. Tetapi saya panggil anak tersebut, saya menanyakan kenapa kok dia tidak mengerjakan PR. Lalu kita ingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, setelah itu saya tidak mencari kesalahan murid saya, walaupun saya tahu dia salah. Di situ saya mengambil posisi untuk mengajak murid saya untuk berpikir bahwa apa yang dilakukan itu kurang baik, sehingga dia nanti akan melakukan sesuatu itu dengan dari hatinya, tidak karena paksaan dari bapak dan ibu gurunya. Nah, seperti kata Diajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara memerintah diri sendiri. Ya, jadi merdeka itu tidak harus kita suruh-suruh, karena biasanya seorang guru itu identik dengan menyuruh muridnya untuk melakukan hal yang baik, tapi beliau lupa kalau dengan menyuruh, dengan tanpa keikhlasan, tanpa kita memberikan motivasi, tanpa kita memberikan dorongan kepada murid, tentunya murid juga akan melakukan sesuatu tindakan yang kita suruh itu dengan hatinya. Mungkin satu hari bisa berubah, mungkin 2 hari juga mau melakukan, tetapi untuk jangka panjang mereka tidak akan melakukan, bahkan akan istilahnya frontal, malah tidak mau melakukan. Nah, seperti itu. Itu pengalaman yang sudah saya lakukan. Selanjutnya ini adalah restitusi. Tadi sudah dijelaskan sedikit, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi siswa jika ada yang bermasalah, kita ajak ngobrol,
kita berikan pendekatan, lalu kita mencari masalahnya serta mencari solusi yang terbaik, tapi tidak disalahkan. Seperti itu. 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nah, jadi seperti itu. Masa dia ingat? Ingat Bu, apa? Tanyakan lagi. Tidak boleh datang terlambat. Tidak harus mengerjakan PR tepat waktu. Nah, ketika sudah menjawab itu, panjenengan bisa menggali lagi dengan pertanyaan lagi. Apakah kamu yakin dengan keyakinan yang kamu buat? Tentu yakin karena itu dibuat dengan antara mereka, antara murid dengan guru seperti itu. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, fokus pada karakter, bukan tindakannya. Di sini pada restitusi itu yang tujuan utamanya itu adalah mengenang siswanya, bukan paksaan yang harus dilakukan. Kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas dan mengapa harus keyakinan kelas? Di sini beda peraturan dan keyakinan kelas. Apa ada yang bisa menjelaskan? Peraturan dan keyakinan kelas hampir sama ya, tapi sebenarnya berbeda. Peraturan dan keyakinan kelas. Monggo, tidak apa-apa salah, jangan seperti mulutnya takut. Mengerjakan PR. Lalu ini bedanya beda peraturan dan keyakinan kelas. Saya yakin panjenengan sudah membuat keyakinan. Kalau sekarang keyakinan, kalau dulu namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas dulu. Nah, kalau kesepakatan kelas itu intinya menggunakan kalimat yang positif. Misalkan harus membersihkan ruangan kelas setiap pagi. Ya, yang kedua, misalkan selalu mengerjakan PR, datang tepat waktu, memakai seragam sekolah. Nah, hampir sama isinya dengan peraturan ya, hampir sama. Tapi di sini yang saya tanyakan adalah apakah peraturan dan keyakinan kelas itu sama atau berbeda menurut panjenengan? Berbeda. Kalau bukan Mas? Peraturan dan keyakinan kelas. Bagi saya, peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda karena keyakinan kelas disepakati oleh warga dalam kelas itu. Tapi kalau peraturan hanya satu arah dari guru atau pendidik. Terima kasih tepuk tangan buat Bu Panes. Nah, betul sekali ya, betul. Sangat bagus sekali pendapatnya. Memang benar. Kalau peraturan itu artinya mengikat. Peraturan itu tidak dibuat oleh warganya, tapi ada memang. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat dengan antara murid beserta guru. Jadi membuat kesepakatan seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Nah, itu kan termasuk peraturan, ya kan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, itu juga peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Biasanya kalau peraturan itu banyak dilanggar. Contoh, jika kamu naik kendaraan bermotor, itu kan harus pakai helm. Meskipun meskipun dekat kan seperti itu. Tapi panjenengan seperti gini, alah dekat kok, masa sanggup helm. Nah, itu melanggar peraturan. Berbeda dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan itu
komunitasnya sendiri itu akan lebih dilaksanakan. Nah, ini adalah keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5, yaitu penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima serta bertahan hidup. Di sini bertahan hidup itu jelas ya, sandang, pangan, dan papan. Ya, kalau penguasaan itu contohnya seperti diterima dalam kehidupan masyarakat. Kesenangan itu banyak, kebutuhan berbahagia, kebutuhan untuk kita dicintai oleh sekitar atau pasangan dan dicintai oleh teman-teman kita, itu adalah sebuah kesenangan. Kasih sayang dan rasa yang diterima serta kebebasan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia untuk kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan tadi, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Coba bayangkan, bila panjenengan mungkin bisa mempunyai rumah, tapi tidak bisa makan, kan tetap repot ya. Padahal untuk keberlangsungan hidup kita membutuhkan makan dan minum. Dan sebaliknya, apabila kita sudah mencukupan makan, mencukupan rumah, tapi kita dalam keadaan sakit, kira-kira enak nggak kalau makan? Kan itu tidak doyan. Nah, seperti itu ya. Jadi kebutuhan itu adalah saling berhubungan. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, yaitu kebutuhan ini, 3 kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi bangunan, keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Bagaimana kita bisa diterima dalam kelompok atau komunitas tertentu. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui oleh prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi pencepatan, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, seperti itu. Sekarang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak, kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh oleh orang lain. Berdasarkan Boni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Boni sudah berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Seperti itu. Yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan bila hidup Anda itu tidak ada sendau-sendau, tidak ada tawa, tidak ada keceriaan. Meskipun panjenengan itu berlima harta, karir bagus, tapi tidak mempunyai kesenangan. Apa yang terjadi? Kehidupan kan tentunya akan hampa ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan.
Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang kesenangan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai penghubung, kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, sebagai teman, keempat, sebagai pemantau, dan kelima, sebagai manajer. Kita sebagai guru harus bisa menguasai 5 posisi kontrol ini. Sebagai pembuka, berbuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, serta manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Ya, pembuka dan pembuat orang merasa bersalah itu diindikasikan sebagai identitas gagal. Kenapa seperti itu? Karena biasanya pada pembuka dan pembuat orang merasa bersalah itu akan mengakibatkan psikologis pada anak itu tidak baik. Selanjutnya adalah identitas teman dan pemantau, yaitu identitas berhasil atau sukses mengharapkan imbalan kebergantungan pada orang lain. Yang terakhir adalah identitas berhasil atau sukses nomor diri, yaitu tentang manajemen. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang penghubung, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya seorang penghubung itu, guru biasanya kalau misalkan ya menghadik, lalu menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu berarti sudah masuk dalam ranah penghubung. Nah, sebaiknya hal itu kalau bisa dihindari, ya. Pembuat orang merasa bersalah itu biasanya mereka mengatakan seperti ini, seharusnya tuh kamu seperti ini, atau dengan kata lain, ibu merasa kecewa atas perbuatan kamu. Nah, itu pembuat orang merasa bersalah. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, berarti masuk ke apa? Masuk ke kesannya anaknya nggak ber-PR. Kalau kamu nggak ber-PR lagi, tak jiwet nanti kamu. Nanti masuknya ancaman ya. Kalau ancaman berarti masuk ke hukum. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi nanti kita ada biar untuk restitusinya. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lemah sekali mengatakannya kembali, tapi setiap hari kok kamu nggak mengerjakan PR. Sepertinya itu sudah tidak ada yang bisa diselamatkan dari anak itu. Jadi saya nanti nakal, ya. Terus kesel aku, tak mau tak adiani, Louis seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Selanjutnya yaitu jika terhubung itu nanti hasilnya itu anak memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Jadi jika anak-anak itu kalau diberi hukuman yang terlalu berat, itu biasanya satu, dia akan memberontak, tidak mau mengerjakan apa yang disuruh dari gurunya maupun orang tuanya. Yang kedua, pasti setiap ada kesalahan, dia menyalahkan orang lain. Kamu tadi dia belum ikut Bu. Nah, seperti itu kan dia takut mendapat hukuman. Yang ketiga, pasti berbohong. Untuk menghindari hukuman, dia pasti akan berbohong. Biasanya seperti itu. Itu kan tidak baik. Selanjutnya itu membuat orang bersalah, yaitu sama, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunianya, berarti menganggap seakan-akan itu guru musuhnya, sudah tidak temannya lagi, sudah tidak gurunya lagi. Bahkan apa yang dikatakan itu kadang tidak didengarkan karena sering
dihukum, ya. Sebenarnya dia tidak merasakan kenyamanan. Nah, kadang bilang begini muridnya, jangan biarkan saja, kok nggak ada itu lagi seperti itu. Disepelekan biasanya. Jadi kakek ngomong, kakek berbicara, kakek mengatur, kakek nggak boleh ini itu, nanti orangnya akan seperti itu pemikirannya. Ya, dampaknya apa? Si murid akan selalu mengulangi perbuatan yang sama. Ini mesti muridnya dulu, seperti itu. Muridnya begini baik seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu identitas yang mengharapkan imbalan bergantung pada orang lain. Teman membuat alasan untuk muridnya yang memantau, menghitung atau mengukur. Yang teman biasanya kalau ada muridnya salah, kalau posisinya sebagai guru, tapi mempromosikan sebagai teman, itu harus apa yang dilakukan? Itu dirayu apa ibu? Seperti ini, ayo makna dikerjakan supaya nanti dapat nilai baik. Nah seperti itu, jangan bilang buat aku kerjain dan bekerjakan jika buat kamar mandi itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Masa kamu tidak mau? Ingat nak, ibu akan membantumu kalau tidak bisa. Nah seperti itu. Yang kedua hasilnya itu nanti akan tergantungan si anak terlibat emosional dengan guru karena mereka merasa diperhatikan, merasa nyaman. Murid melakukan guru sebagai orang yang sangat penting, ya, sebagai orang yang sangat penting karena terjadi keterkaitan antara diri guru dan muridnya. Selanjutnya sebagai pemantau itu biasanya hanya memantau seperti guru bimbingan kelas. Itu adalah hanya menanyakan. Kalau terjadi peraturan, banyak. Kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang kamu buat seperti apa? Nah, kenapa kalau kamu sudah tahu kamu langgar? Nah, seperti itu adalah tugas memantau, menyesuaikan diri dan bila diawasi. Itu nanti dampaknya yaitu menitik beratkan pada sanksi atau gajian. Nah, contohnya seperti ini. Kamu jangan diulangi lagi ya perbuatan itu, karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah manajer. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini biasanya bisa diterapkan di kelas tinggi 4, 3, 4, 5. Ya, ketika siswa mendapatkan melakukan kesalahan, bisa ditanyakan, kenapa kamu melakukan ini, apa alasan melakukan itu, kalau seandainya kamu melakukan itu tindakan seperti apa untuk perubahannya, kan seperti itu. Diingatkan lagi kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan nih, bentuk pernyataan jika panjenengan mempromosikan meletakkan sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Biasanya ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Ada kata sepertinya kok hidup apa ya? Menjatuhkan mental gitu. Saya kecewa sekali. Saat dia pikirannya, ya Allah, sebegitunya saya seperti itu. Kayak apa ya? Merasa bersalah betul sekali. Sangat merasa bersalah itu tidak boleh. Yang kedua, biasanya kalau penghukum itu bisa seperti ini. Kamu tidak pernah dengar melakukannya, itu juga sama. Kalimat-kalimat negatif. Nah, ketika itu teman, itu contohnya ajarkan, ayolah nak, lakukan demi guru supaya kamu tuh pinter, bisa naik kelas, nilainya baik. Nah, dengan seperti itu, murid akan timbul chemistry antara murid dengan gurunya. Selanjutnya kalau pemantau adalah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu biasanya senang. Kayak diganti apa kalau yang mau mendapat permen hari ini? Nah, itu biasanya senang anak-anak kelas 2. Yang mau maju nanti mendapat hadiah dari Mima.
diri sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Pokoknya kata-katanya sendiri. Itu adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ketika panjenengan menjadi seorang guru, apakah dari kelima posisi itu kira-kira jenengan mempromosikan diri sebagai apa? Apakah semuanya mendukung? Ya, karena saat ini memang seperti itu, mendukung. Tujuannya baik, tapi kadang-kadang penerimaan dari anaknya itu berbeda. Apa sudah melakukan sebagai pemantau, manajer, atau teman kita ibu? Teman, ya teman. Pak Tono? Biasa. Mendukung. Dari kelima itu, Iya. salah satunya tapi tidak mungkin menghukum aja. Iya. Mungkin bisa sebagai apa ya, lebih ke semuanya. Pasti memang salah satunya menghukum itu ya. Dominan. Dominan itu. Dominan. Tapi lima-limanya kita punya semua. Betul. Oke. Dari kelima itu kita itu masuk ke dunianya semua, Bu. Tapi mungkin yang perlu diubah ini memang karena zamannya ini sudah berbeda. Mungkin guru itu memang jangan sampai menjadi pembohong. Nah, solusinya untuk apa? Supaya tidak dicap sebagai pembohong itu gimana? Kalau diberikan penjelasan pada teman-teman semua. Solusinya ketika kita menjadi guru dan dihadapkan pada siswa yang mungkin ada beberapa siswa yang memang sering melakukan kesalahan, bagaimana cara kita untuk tidak menjadi pembohong? Satu, mungkin menurut saya adalah pengontrolan emosi. Mengontrol emosi itu ya Allah, itu penting sekali bagi kita seorang guru. Sangat mengontrol emosi. Kenapa? Kalau kita sudah emosi terlebih dahulu, kita tidak mengontrol diri dengan baik, otomatis apapun yang dibuat kesalahan anak, itu pasti kita akan melakukan hukuman. Ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi untuk mungkin kita hanya sharing ya. Satu tadi kan pengontrolan emosi. Mungkin ada lagi tadi. Apa lagi Pak Edi? Mungkin tadi kan mengontrol emosi itu penting ya dari guru ya. Apalagi kalau supaya tidak terjadi hukuman maksudnya apa tadi? Menurut saya memang jangan sampai kita menjadi seorang guru yang menghukum dengan cara yang pertama memahami anak tersebut dan juga memahami diri sendiri bahwa dulu kita sebagai murid juga tetap nakal ya, sebagai murid juga tetap nakal dan kita juga bercermin kepada kita yang dulu kita bercermin bahwa kalau kita beri hukuman kepada guru kita juga merasa sedih, malu dan juga seperti itu. Maka solusi yang baik itu memang kita seperti yang dikatakan Bu Eko, mengontrol emosi, juga kita mencerminkan diri dari yang lain dan kita diri. Terima kasih. Oke, selain tadi mengontrol emosi, yang kita mempromosikan kita itu pernah menjadi murid baru. Kalau selanjutnya kita dukung, dimarahi betapa sakitnya kita, betapa kecewanya kita. Itu yang penting pengontrolan emosi. Yang kedua, itu kita harus bisa belajar menjaga langsung mencari kesalahan anak tersebut. Tidak, tetapi menanyakan alasan kenapa anak itu kok melakukan kesalahan. Kita kan tidak tahu kenapa dia terlambat. Seperti di rumah orang tuanya sakit, terus menyuapi ibunya dulu sehingga terlambat. Kita tidak tahu. Tidak semua hal kesalahan yang dilakukan murid kita itu adalah hal yang negatif. Pasti ada alasannya. Nah, kita sebagai guru itu wajib menanyakan jika anaknya melakukan kesalahan, misalnya kalau ada anak yang suka mencuri misalkan, nah itu jangan langsung dimarahi, dijubet, nggak mau mencuri, tapi tidak diberi alasan, tidak diberi arahan, itu tidak boleh. Ya harusnya kan tanya dulu, kenapa mencuri? Aku mau tugas ibu, sama tahu seperti itu kan tidak tahu, ya kan? Karena keadaan kita itu tidak ada yang tahu jika tidak ada yang menanyakan seperti itu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi.
Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, validasi kebutuhan. Kedua, menstabilkan identitas. Dan ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau validasi kebutuhan itu apa saja yang dilakukan? Yang pertama, kamu tentu punya alasan. Berarti harus punya alasan kenapa kok melakukan hal itu. Seperti tadi yang sudah saya ungkapkan. Kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah validasi kebutuhan. Sedangkan menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ketika anak itu melakukan kesalahan, pastikan dulu anak itu berikan penambahan jika tidak hanya dia yang melakukan kesalahan itu. Pak guru juga waktu sekolah pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi kamu nggak perlu takut untuk bercerita. Nah, itu hal-hal seperti itu, hal kecil seperti itu, obrolan kecil seperti itu membuat chemistry antara guru dan murid itu terjalin dengan baik. Saya yakin panjenengan pasti bisa, dan panjenengan akan menjadi guru-guru terfavorit bagi putra putrinya panjenengan. Ya, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ketika anak tadi melakukan kesalahan, diulas lagi, diingatkan lagi keyakinan yang telah dibuat. Nah, itu pernah nggak kalian membuat keyakinan di kelas? Tanyakan. Lalu apakah datang terlambat itu ada dalam keyakinan kelas? Nah, seperti ditanyakan lagi. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kalau dia menjawabnya positif, nah, kalau pengen jadi dokter, kalau pengen jadi polisi, kamu harus belajar tentang disiplin. Nah, seperti itu. Tapi tidak langsung dijudge. Kamu nggak boleh seperti itu, kamu nggak boleh seperti ini. Nanti anak nanti malah akan belajar. Nah, ini adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata, berbuat salah itu adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu yang benar atau yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, pertanyaan ini adalah masuk dalam menstabilkan identitas. Nah, sekarang tentang validasi kebutuhan, yaitu bisa dengan kata-kata seperti ini contohnya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Misalkan, anak itu mencuri, pasti ada alasan dari pencurian itu. Bisa terjadi sama ibu sehingga dia lama dan dia mencuri uang temannya. Malah ditanyakan, jangan langsung dihakimi. Karena setiap anak yang melakukan kesalahan itu pasti punya alasan tertentu. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi apa? Tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu jika anaknya sebenarnya belum atau jodoh-jodohan, ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Nah, itu bisa, itu validasi kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh disiplin positif di SD kita, termasuk gotong royong. Itu kan biasanya kalau kita hari Jumat sudah melaksanakan untuk bersih bersama di kelas, halaman sekolah. Lalu budaya literasi ini bisa dilaksanakan ketika pagi hari, mungkin ketika Asmaul Husna selesai, anak-anak baris, lalu dimasukkan kelas. Kita hanya mengambil waktu 5 menit saja atau maksimal 10 menit lah, biar anak-anak itu membaca buku-buku yang ada di dalam kelas. Sehingga Bapak Ibu itu bisa menyediakan di
pojok ruangan buku-buku cerita atau buku-buku yang lain supaya bisa dibaca oleh anak-anak. Nah, setelah dibaca itu anak-anak jangan langsung sudah waktunya sudah habis, kalian boleh kembali ke tempat tidak ada selnya. Karena ini kita fokuskan ke literasi, Bapak Ibu bisa membuat kegiatan setelah membaca, misalkan yuk deh setelah membaca buku itu coba kalian tuliskan intisari atau apa sih intinya kalau baca ceritakan dalam selembar kertas, boleh sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak atau satu kertas potong menjadi 3 lalu ditempel di mading. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu guru yang diperlukan itu adalah mading, majalah bimbing dalam kelas, itu sangat bagus sekali. Atau kalau tidak, anak-anak suruh menanyakan perasaannya setelah membaca tadi. Bagaimana perasaanmu setelah membaca? Mungkin kalau itu masih udah senang atau apa ditempelkan. Setengah jam. Apalagi kalau kelas 1 gitu, kelas 1 waktu berangkat ada sebuah malah dan sebagainya itu bisa. Kenapa literasi ini harus kita galakkan? Seperti yang Bapak Ibu ketahui, anak-anak itu semangat membacanya itu tidak ada. Paling banter itu kalau ada literasi itu dilihat gambarnya. Nggak apa, itu sudah sesuatu yang bagus sekali ketika anak-anak itu sudah mau melihat gambarnya. Minimal nanti ketika kita tanya, Dek, mau sih buat beli gambarnya cerita ambil tak dulu. Kalau berburu dia akan menceritakan. Dengan begitu sekarang caranya dia bagus ya. Aku mau boleh keburu. Kalau sudah kan, meskipun dia nggak bisa baca, tapi dia bisa menceritakan isi dari bukunya, meskipun tidak sama loh, itu dengan bahasa anak. Tetapi itu melatih literasi bagi anak. Itu bisa di kelas 1 atau 2 kelas 3. Kalau kelas 6 sudah berbeda, kelas 5, 6 sudah berbeda. Nah, itu sangat penting untuk Bapak Ibu bisa dikaji ulang untuk mempersiapkan kelas-kelas yang ada buku literasi yang bisa dimanfaatkan nanti. Yang kedua, belajar sambil bermain ya. Ini saya kira sudah dilaksanakan di SD kita dan setiap kelas. Terbukti panjenengan juga sudah menghasilkan karya-karya yang bisa dipamerkan nanti di P5, yaitu membuat karya ya. Itu kan termasuk belajar sambil bermain. Atau mungkin ini yang belum muda itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang dibutuhkan untuk saat ini. Contohnya bisa Linktree, bisa Wordboard, atau mungkin bukannya sekolah kalau apa? Itu ya, yang di scan itu. Nah, itu juga bisa, itu anak senang sekali. Kenapa? Karena anak-anak kita itu karena untuk SD kita kan memang IT-nya tidak ada masalahnya kan kurang. Jadi memang memakai seadanya, itu dimanfaatkan seperti itu. Plus yang keempat sudah penerapan segitiga restitusi. Ketika anak tadi mendapatkan melakukan kesalahan, kami tidak melakukan langsung tindakan, tapi menanyakan alasan kenapa anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Belajar sesuai minat dan bakat seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, setiap anak itu berbeda. Saya yakin di dalam kelas panjenengan tidak semua anak itu sama. Contoh kecilnya, ikan tidak akan pernah bisa disuruh terbang, dan burung tidak akan pernah bisa disuruh berenang. Nah, kasarannya seperti itu. Sama dengan anak-anak itu ada yang daya ingatnya cepat, ada yang lambat, ada yang belajarnya itu harus lari, tidak bisa, atau daya belajarnya itu harus membaca dulu, atau dengan praktek. Nah, Bapak Ibu guru saya kira ini sudah familiar ya, atau disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira Bapak Ibu juga sudah melakukan, cuman hanya saja mungkin perlu disempurnakan lagi seperti itu ya. Karena setiap kebutuhan anak itu berbeda.
Nah, selanjutnya lagi ada religius. Di sini saya kira dari kita itu sudah sangat bagus ya. Religius seperti visi kita. Religius ada ya. Nah itu ada penerapannya banyak sekali di kita. Yang pertama adalah gemasa. Itu sudah setiap pagi ya, tahu nggak gemasa? Gemasa itu akronim dari gerakan membaca Asmaul Husna. Itu sudah. Ada lagi sosis jumbo. Nah, apa itu jumbo? Siswa saudara Jumat berkah. Itu kan sudah selama sudah minggu sekali. Nah itu ada. Lalu ada lagi banyak ya. Sholat. Nah setiap zuhur itu kita ada jadwal sholat berjamaah untuk setiap kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah itu ada religius. Yang kedua juga selanjutnya ada berdoa ketika akan belajar dan akan pulang. Tuh itu sudah masuk. Nah ini adalah contoh-contoh pembelajarannya. Beribadah jujur. Nah di kita kan ada kopasi ya Pak ya. Biasanya tuh kalau anak-anak beli kalau kita dengan mengajar itu kan nyemplung terus ada sendiri. Nah itu melatih anak-anak untuk jujur. Yang kedua adalah literasi digital. Nah ini ada pemanfaatan Android bisa atau Chromebook atau laptop. Nah kalau di SD kita kan tidak ada Chromebook, adanya laptop itu pun hanya beberapa. Bapak Ibu bisa memanfaatkan HP-nya anak-anak. Apalagi anak-anak sekarang itu banyak yang mempunyai HP. Nggak apa, tapi gini, anak saya praktek deh. Tapi ini berlaku untuk kelas tinggi. Saya tidak tahu kelas rendah bisa apa enggak, tapi seneng loh. Anak-anak hari itu kita izinkan membeli membawa HP ke orang tuanya satu hari. Ketika belum ada pembelajaran itu, disita dulu. Disita dulu akses dan permainan. Setelah jamnya dikembalikan. Kita pembelajaran, tapi kalau selesai diambil lagi. Seperti itu. Saya pernah makan itu pakai whiteboard ya. Yang selanjutnya mengenal kearifan lokal. Ini juga sudah dilaksanakan dengan bukti yaitu kunjungan ke lele, kemana budaya lele itu sudah. Kunjungan ke pembuatan tenun rosol itu juga sudah. Kreatif, nah Bapak Ibu guru pada sudah melaksanakan ini pembelajaran yang kreatif membuat, menciptakan, menghasilkan sesuatu, mengasah minat dan bakat. Nah ini juga sudah karena terbukti SD kita sudah menjuarai lomba mendongeng, tari dan sebagainya ya yang sampai tingkat ke kabupaten puisi itu juga sudah. Selanjutnya ada kegiatan wirausaha yang dilaksanakan di semester 1 yaitu P5 tentang kewirausahaan. Nah ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, pembuatan keyakinan kelas itu dilakukan di awal ketika kita akan masuk akan masuk anugerah baru. Nah itu kan banyak ada masa orientasi ya, itu di keyakinan kelas. Jadi dokumentasi kan Pak nanti akan ada tempel dikira atau tahu keyakinan kelas. Jadi anak-anak caranya itu anak-anak diberi style note. Kalau tidak ada dengan gunting-gunting kertas sudah apa. Tapi kalau pakai style note itu anak-anak senengnya apa? Kertasnya kan lama-lama. Nanti dia aku mulai ini, jadi dulu semangat dia. Itu apapun itu, pokoknya keyakinan kelas. Nah kalau sudah gitu tadi ditempel di kertas apa ya namanya? Kertas itu kertas panjang kayak manila ya boleh ditempel semua. Lalu gurunya atau salah satu dari muridnya itu membacakan keyakinan kelas. Bagi keyakinan kelas yang sama kelompok P, yang tidak sama dibedakan. Nanti itu dijadikan satu. Bentuklah keyakinan kelas seperti itu. Nah itu adalah contoh-contohnya. Nah ini adalah juga kantong refleksi kelas 6 ya. Kantong refleksi ini biasanya saya lakukan di awal dan di akhir pembelajaran. Ketika di awal pembelajaran saya menanyakan perasaan mereka. Kenapa? Menurut saya itu sangat penting karena
harus dalam keadaan senang. Kenapa saya berbicara seperti itu? Kalau tidak senang, apapun yang panjenengan berikan ke siswa tidak akan masuk. Sulit, apalagi matematika. Tapi kalau dia dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, itu akan cepat masuknya. Ya, sehingga saya sangat sering sekali menanyakan bagaimana perasaannya. Saya suruh mencatat di spakula, yuk ditempel di sini, tidak apa-apa. Kamu curahkan saja. Kalau kamu baru sedih, dibilang sedih. Kalau kamu nangis, dibilang nangis. Nanti diberikan refleksi Bapak Ibu. Tidak hanya menempel saja terus selesai, tidak. Nah, kita nanti langsung koreksi. Siapa yang sedih, siapa yang senang, siapa yang mau nangis, siapa yang mau murah, ditanyakan kenapa sedih, kenapa nangis, dia akan bercerita. Dengan begitu bebannya dia itu akan plong. Seperti jenengan ketika banyak kerjaan mencurahkan kepada teman sejawatnya kan terus plong. Nah seperti itu, rasanya seperti itu. Nah setelah itu, kalau setelah pembelajaran selesai, biasanya saya menggunakan refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu umum balik dari siswa. Bagaimana perasaanmu ketika sudah belajar dengan Bu Eko hari ini? Ada yang nulis, saya tidak puas Bu, saya tidak senang dimarahi Bu Eko karena tidak bisa. Ada yang seperti itu. Atau saya kurang paham Bu, nanti besok diulang lagi. Itu dituliskan di situ. Dituliskan lalu ditempel. Budaya positif tidak dapat terwujud dengan serta-merta. Butuh pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara kontinu, artinya terus-menerus, serta tidak dapat dilakukan sendiri. Butuh proses serta komitmen dari semua warga sekolah untuk mewujudkannya. Marilah Bapak Ibu kita bangun kolaborasi serta kerjasama yang baik untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah kita di SD Negeri 6 Pecahan. Terima kasih. Demikian diseminasi budaya positif untuk hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini berkaitan sama materi apa ya, tapi ini mungkin sering terjadi. Di kurikulum Merdeka atau Umar ini, kita ini kan sering melaksanakan perpisahan rapot di akhir semester sebagai guru kelas. Nah, di situ itu ada yang namanya peringkat 1 sampai jumlah anak. Nah, menurut pandangan saya itu kita itu sering membuat peringkat itu 1 sampai jumlah anak. Tapi ada kala tertentu saat saya membuat peringkat 1, 3 sampai jumlah anak itu saya bagikan semua. Kenapa? Tujuan saya itu biar wali murid itu mengerti peringkat anaknya. Ternyata itu banyak sekali wali murid yang bertanya, Pak, jangan diberikan peringkat Pak. Nah, itu kan tujuannya itu hanya untuk kita sendiri. Kalau untuk panjenengan silahkan itu buat Bapak. Tapi kalau peringkat 1 sampai 10 anak mungkin boleh. Itu orang tua, banyak orang tua yang seperti itu. Terus saya berpikir, padahal di sisi lain saya juga membutuhkan data siswa itu dari peringkat 1 sampai terakhir. Dan sisi lain wali murid, di sisi lain ada sisi lain peringkat anak itu juga membutuhkan, dan ada sisi lain anak itu tidak membutuhkan peringkat karena mungkin peringkatnya di terakhir atau gimana. Nah, itu bagaimana Bu Iko untuk jangka panjang pendidikan kita? Apa kita harus diberikan peringkat yang harus dibagikan semua atau dipisahkan atau bagaimana? Kalau minta arahannya dari Bu Iko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang memang sesuatu pertanyaan yang bagus sekali. Memang itu adalah dilema bagi kita seorang guru ya.
Dulu saya bercerita dulu ya, dulu memang peringkat itu disertakan dalam rapor. Ya, itu dulu. Tetapi dengan perkembangan zaman dan perkembangan kurikulum yang ada, peringkat itu sekarang tidak disertakan dalam pelaporan rapor. Hal ini kenapa? Satu, tadi kita mempertimbangkan emosional dan perasaan orang tua dan anak tersebut. Jikalau memang anaknya itu pinter, dapat ranking, pasti orang tuanya bangga. Tetapi kan di kelas itu kan tidak peringkat satu semua. Ada peringkat yang di tengah-tengah, ada peringkat yang baik, dan ada peringkat yang di bawah. Kalau untuk saya Pak, dan sesuai dengan kurikulum sekarang, memang peringkat tidak perlu diberikan kepada orang tua murid. Tetapi perlu digarisbawahi, ketika nanti ada wali murid yang tanya secara pribadi tidak disebarkan tidak disebarkan ke wali murid yang lain atau bahkan disebarkan di rapotnya, itu panjenengan bisa memberitahu. Nah, lalu berarti tidak ada peringkat untuk ditanyakan, tidak ada peringkat seperti itu. Mungkin yang bisa dilakukan itu diumumkan itu hanya peringkat 1, 2, dan 3. Hal ini untuk menjaga perasaan orang tua maupun siswa yang ada. Jika nanti naik di kelas berikutnya terus tahu peringkatnya terbawah 1, pasti akan menimbulkan siswa itu minder. Yang kedua juga orang tuanya juga kasih siswa itu, meskipun itu sebagai pendorong ya, sebuah motivasi untuk orang tua biar caranya anakku pintar, itu juga ada. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kondisi psikologis anak ini ketika tahu dirinya itu berada di posisi bawah seperti itu. Dan mungkin ini berlaku pada kelas tinggi ya, yang sudah tahu rasa malu dan sudah tahu dikoyoi. Nah seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas semuanya. Atau mungkin ada pendapat yang lain untuk kelas-kelas rendah. Fase A, Bu Yuni, Bu Vanes, Bu Ida, RID, bagaimana? Bagaimana tanggapan panjenengan? Apakah perlu pembuatan ranking itu dan diberikan semua? Kalau saya tidak perlu. Kenapa? Tadi, pertimbangannya tadi. Nah, ketika orang tua ingin melihat keseluruhan, boleh, tapi itu hanya antara saya dengan orang tuanya, sehingga tidak tidak menciptakan sesuatu yang tidak mengenakan di luar sana. Seperti itu. Apa pendapat yang lain? Monggo. Bagaimana? Oh, 1 sampai 10 ya. Oke, nah itu masukan yang bagus, ada piagam. Nanti mungkin tahun depan Mas Nopal ya piagam dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu ada aplikasinya itu. Nah, lebih diri loh itu sudah ada. Nanti Pak gurunya bisa menyetorkan nama-nama siswa yang berprestasi. Itu ada suatu kebanggaan ya. Meskipun tempat gurunya tidak seperti mau, tapi buahnya itu loh deh. Nah, terus. Nah, 1 sampai 10 dari Mas Nopal ini. Untuk penting kan? 1 per 10, oke. Ya mungkin untuk kedepannya bisa menjadi masukan yang baik. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Monggo Bu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya menanyakan bagaimana cara menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Itu bagaimana? Biar kita nanti bisa terapkan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni untuk pertanyaannya, juga sangat bagus sekali. Bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah? Yang pertama, pastinya sebelum kita melakukan aksi nyatanya, itu yang pertama kita tentunya mensosialisasikan dulu. Mensosialisasikan kemana? Yang kedua ke siswa dan orang tua murid. Kita tuh programnya apa sih? Nah, seperti tadi
kedua itu adalah membuatkan poster, membuatkan poster di setiap kelas. Mungkin poster-poster yang poster-poster tentang budaya positif, misalkan salim, terus mentaati peraturan atau buang sampah di tempat sampah, poster-poster seperti itu kan budaya positif. Dan yang ketiga itu adalah yang paling penting, itu teladan dari gurunya. Contoh, kita kan tahu ya kalau berangkat itu tidak boleh lebih dari jam 7. Ya meskipun saya juga lebih dari jam 7, tapi itu jangan dicontoh. Itu bisa dipakai siswa, dirinya siswa. Oh, guru jangan sampai bisa namanya telat. Nah seperti itu. Saya juga sama. Dulu waktu sekolah gitu, meniru guru. Gurunya membuat sama di tempat sampah, mereka kan meniru. Nah jadi itu. Satu, mensosialisasikan. 3, membuat poster yang bisa dibaca oleh adik siswa dan adik kita dan guru, serta teladan perilaku kita gitu. Mungkin ya 3S. Oh ya, senyum, salam, sapa dulu seperti itu ya. Sepertinya kok yang ini sudah tidak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa ya kelas 3, saya ngajar di kelas 3, dan saya mau bertanya tentang hukuman tadi, Bu. Hukuman tadi bagi siswa, apakah ada risiko dampak negatifnya terhadap perkembangan psikis anak, psikologis anak? Terima kasih. Pertanyaan menarik sekali dari Bapak Edi. Yang dimaksud di sini adalah tadi mau bilang? Oh, jika guru memberi hukuman, dampaknya apa itu? Oh ya, tentu saja ada dampaknya Bapak. Dan dampaknya ini memang sangat berkepanjangan ya. Kalau bagi siswa yang memang emosinya tidak tertata, yang pertama itu akan mengakibatkan trauma bagi si anak. Apalagi ada beberapa guru yang kadang itu menggunakan kekerasan fisik. Nah, banyak dulu. Dan kalau dulu saya sih pernah ya, jadi badan sama penghapus, dipukul sama penggaris, itu hal yang biasa. Tetapi untuk sekarang itu tidak sesuai dengan filosofi yang diajar di Bantul Bapak. Tentu ada efeknya. Satu tadi, psikisnya anak kena, dia pasti lebih minder, lebih takut sih boleh ya ngomongnya ya, tapi ketakutan itu ketakutan yang seperti apa gitu ya. Yang kedua itu kepercayaan dirinya itu menurun ketika dia dihukum di depan kelas. Rasa percaya dirinya anak itu menurun seperti itu. Yang ketiga yaitu anak malah semakin tidak patuh. Ketika jenengan banyak memberi hukuman, maka anak itu semakin tidak patuh, malah sulit patuhnya, mengendalikan malah. Nggak seperti itu. Tapi kalau jenengan memberikannya halus dengan menanyakan masalahnya apa, insya Allah nanti juga muridnya akan mengerti seperti itu. Apalagi pada pertanyaan lagi Bapak Ibu, untuk yang terakhir ya, saya capek. Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mau bertanya besok, bagaimana peran orang tua dalam membunuh anak mereka dan bagaimana memutuskan hukumannya yang tepat? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang gampang-gampang sulit ya, karena ini posisinya jelas menghukum itu tidak boleh, ya. Tetapi kita sebagai orang tua kadang juga memberikan hukuman. Intinya gini Bapak Ibu, hukuman itu sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tentunya tidak baik. Ya. Misalnya menghukum berarti ada sisi positifnya. Contoh, misalkan ini anak saya pergi main nggak pulang-pulang. Saya tanya sampai rumah, Mas kenapa kok pulangnya telat? Tadi janjinya sama mama jam 4 loh sudah pulang. Kalau kamu nungguin dengan berbagai alasan. Nah, saya tanya, Mas, tadi
tadi sudah jadi sama mama loh ya. Kalau misalkan ini mama marah atau mama menegur kamu, berarti kan bukan kesalahan mama. Nah seperti itu. Kalau kamu seperti itu berarti janjinya kemana apa? Kalau pulang-pulang dipotong uang sakunya loh ya. Nah seperti itu Bu. Jadi kita memberikan hukuman itu sesuai dengan porsinya. Tidak saya pukul, ya, tidak saya pukul atau tidak saya marahi atau memberikan hukuman berat. Kenapa? Karena semakin saya memberikan hukuman berat, anakku semakin berjuang sama saya. Nah, saya tadi dengan kesepakatan, karena kan saya ada kesepakatan dengan saya. Dipotong ya mas, itu sudah kesepakatan kalau nggak mau dulu. Oh iya mas, ya sudah seperti itu. Itu kalau saya ya mungkin ada yang lain, ada yang bisa mengandalkan. Kayak mas Sofa belum, Mbak Mana belum mau mulai aja. Yuni mungkin ya sudah menghadapi beberapa tahun. Oke, seperti itu ya kita jawaban. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk acara hari ini berjalan dengan lancar. Tentang acara diseminasi budaya positif, semoga kedepannya itu bisa memberikan masukan dan memberikan PR dari kita semua bahwa guru itu harus seperti apa. Dan semoga membawa kebaikan untuk di SD Negeri 6 Pajanaan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.